Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Min sudah lama nggak petik buah manggis. Nggak petik buah manggis dahulu. Bab 3867 sampai bab 3860. Melihat sosok Xiao Feng yang pergi, Ye Junlin menghela nafas pelan. Peristiwa masa lalu masih tergambar jelas di benak saya, seolah-olah baru terjadi kemarin. Xiao Feng sangat gigih mengikutinya saat itu, dan justru karena karakter inilah dia menonjol di antara banyak anak muda. Tanpa diduga, Xiao Feng akhirnya menderita karena karakternya sendiri. Karakter menentukan kehidupan, pepatah ini memang benar adanya. Anak ini benar-benar tidak dapat ditoleransi, dan karakter paranoidnya tidak berubah dari awal hingga akhir. Tentu saja ini juga menunjukkan trauma macam apa yang dibawa Gong Qianqiu kepadanya. Kalau begitu biarkan saja, Ye Junlin membuat keputusan diam-diam di dalam hatinya. Setelah melihat sekte ilahi Taixu, yang jaraknya sangat dekat, dan samar-samar bisa melihat ekspresi ketakutan para murid di sekte yang jauh, Ye Junlin menghela nafas pelan lagi. Karena Xiao Feng telah memutuskan untuk membalas dendam secara pribadi, serahkan kesempatan ini padanya. Gong Qianqiu, San Shengzi, biarkan kamu hidup lebih lama. Ye Junlin lalu melambai kepada kedua wanita itu dan berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi. Murid dari sekte Taixu Sen sedang menunggu dalam formasi penuh, dan semangat mereka sangat tegang. Berita terus berdatangan dari informan paling pinggiran dari sekte tersebut. Bahkan dua murid terluar mengaku pernah melihat guru yang tiada taranya. Keseluruhan orang tampak biasa-biasa saja, baik dalam penampilan maupun temperamen, biasa-biasa saja hingga ekstrim. Tapi dia diikuti oleh dua wanita muda cantik, tapi tidak lama kemudian, master lapis baja hitam lainnya datang. Kedua pihak tampak sedang membicarakan sesuatu, namun jaraknya terlalu jauh. Kedua informan tidak berani mendekat dan tidak mendengar dengan jelas isi pembicaraan. Pokoknya, tidak lama setelah percakapan itu, ketiga orang itu berbalik dan pergi, akhirnya menghilang ke dalam hutan tanpa jejak. Jangan anggap enteng semuanya. Master pasti telah menemukan fluktuasi energi dari formasi yang kita aktifkan. Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dia harus bertindak hati-hati saat menghadapi formasi pelindung sekte. Dia mungkin sedang mencari arah serangan yang lebih baik. Terus perluas cakupan eksplorasi, dan laporkan segera setelah formasi mendapat umpan balik kekuatan. Putra Suci Agung menganalisis setelah mendengar berita tersebut. Semua orang merasa itu masuk akal. Bagaimanapun, penjelasan ini adalah yang paling logis. Meskipun orang super kuat berani membunuh jenius Istana Api Dewa Matahari dan Bulan dari luar, formasi pelindung sekte melibatkan pembuluh darah naga. Masuk akal menggunakan kekuatan urat naga untuk melancarkan serangan, lalu menggabungkannya dengan banyak master untuk menyerang bersama. Masuk akal untuk memperlakukannya dengan hati-hati. Gong Qianqiu merasa sangat tidak nyaman, dan keringat dingin mengalir tak terkendali dari dahinya. Dia tahu betul betapa sulitnya menghabiskan kekuatan pembuluh darah naga dalam satu hari, dan bahkan beban fisik akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Master Misterius ini kemungkinan besar adalah seorang praktisi fisik yang sangat kuat. Jika tidak, perluasan kekuatannya saja akan menyebabkan dia meledak dan mati. Mengenai melahap secara ekstrim, Gong Qianqiu merasa bahwa dia memiliki lebih banyak suara daripada siapapun di sekte ilahi Taixu. Apakah orang kuat yang menakutkan itu benar-benar takut dengan formasi yang didasarkan pada urat naga? Gong Qianqiu sangat meragukan hal ini. Begitu orang kuat misterius itu menyerang Taixu Shenzong, status yang akhirnya diraihnya akan sia-sia. Sialan, Gong Qianqiu mengepalkan tinjunya, dan dia bahkan mulai berdoa agar pembangkit tenaga listrik misterius itu tidak menyerang Taixu Shenzong. Setidaknya jangan menyerang sampai Anda memiliki kekuatan yang cukup,
jika tidak maka akan sulit untuk bangkit kembali. Seiring berjalannya waktu, Sekte Ilahi Taiksu masih tidak menunjukkan tanda-tanda diserang. Tidak peduli Gong Qiankyu, putra suci agung, atau orang lain di Sekte Ilahi Taiksu, mereka sangat cemas dan khawatir. Pada saat ini, berita datang dari informan sekitar bahwa orang-orang kuat dari Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan telah tiba, dipimpin oleh dua penguasa istana itu sendiri. Murid Sekte Ilahi Taiksu tiba-tiba menjadi energik. Ini adalah dukungan terbaik. Mereka terus menunggu kedatangan pria sakti misterius itu. Semua orang menunggu lama dengan emosi campur aduk antara cemas dan khawatir, tetapi masih belum ada tanda-tanda serangan master misterius itu. Hampir semua orang sangat kesal, seolah-olah dia sedang mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menyerang dengan keras, namun malah memukul bola kapas yang besar. Jangan anggap enteng semuanya. Orang kuat misterius itu mungkin sedang memainkan perang psikologis. Tepat ketika kita berpikir semuanya akan baik-baik saja dan santai, dia tiba-tiba mengambil tindakan dan membuat kita lengah. Wajah yang serius. Setelah semua orang mendengar ini, mereka terus berkonsentrasi mempersiapkan perang. Menghadapi lawan yang begitu kuat, Sekte Ilahi Taiksu tidak berani bertindak gegabah. Lagi pula, pemimpin sekte mereka belum terdengar sampai sekarang. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkuasa di Istana Api Ilahi Sun Moon dan Akademi Api Ilahi Sun Moon. Setelah menerima kabar tersebut pada saat itu, kedua kekuatan besar tersebut memberitahukan orang-orang kuat yang sedang berlatih dan menjalankan tugas di berbagai tempat di reruntuhan Kunlun untuk berkumpul guna bertahan melawan musuh. Hanya saja karena jarak yang berbeda, waktu mereka tiba di Taiksu Divine Sect pun berbeda. Justru karena semakin banyak master dari dua kekuatan besar yang berkumpul, mereka menjadi semakin percaya diri. Jangan menunggu lebih lama lagi, langsung pergi ke pegunungan King Kiong, dengan banyaknya ahli, apakah kita masih takut padanya sendirian? Sebagai sekte besar, Kuil Api Ilahi Sun Moon memiliki kebanggaan tersendiri. Terutama di hadapan begitu banyak sekte yang kuat, penguasa istana merasa lebih penting untuk menunjukkan kekuatan dan kekuatan yang mendominasi Istana Api Ilahi Bulan Matahari. Dengan satu perintah, gunung-gunung runtuh. Para master dari Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan serta Akademi Api Ilahi Matahari dan Bulan bergegas menuju pegunungan King Kiong. Sekte lain sedang menunggu dan mengawasi, tetapi kekuatan afiliasi dari dua sekte besar mengikuti dari dekat, dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka mengepung pegunungan King Kiong. Namun, setelah dilakukan pencarian menyeluruh, tidak ditemukan jejak orang mencurigakan. Pada saat ini, orang-orang kuat dari Sekte Ilahi Taiksu yang mendapat berita tersebut juga bergegas ke tempat kejadian. Tentu saja, selain melakukan ini untuk menyingkirkan bahaya besar yang tersembunyi dari orang kuat misterius itu secepat mungkin, saya juga ingin mendapatkan bantuan di depan Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan. Ini akan mempermudah pengiriman para jenius dalam sekte tersebut ke Akademi Api Ilahi Bulan Matahari untuk studi lebih lanjut di masa depan. Namun, semua orang bergegas ke pegunungan King Kiong dengan sia-sia, dan mereka bingung. Kemana perginya Tuan misterius itu? Bahkan jika dia memilih waktu terbaik untuk menyerang, dia tidak bisa meninggalkan jangkauan seluruh pegunungan. Sungguh aneh bahwa begitu banyak orang kuat menjelajah bersama, tetapi tidak ada jejak dari pihak lain. Kamu bilang dia tidak akan lari, semua orang berbicara. Lagi pula, ada begitu banyak orang kuat yang berkumpul, semuanya melepaskan energi untuk eksplorasi. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Namun hingga saat ini belum ada penemuan, jadi kemungkinan besar master misterius tersebut telah pergi. Putra Suci Agung dan Gong Qiankyu berjalan berdampingan, diapit oleh pejabat senior inti dari Sekte Ilahi Taiksu. Mereka juga mengerutkan kening, jelas tidak memikirkan apa yang diinginkan pria kuat misterius itu. Suamiku, menurutmu apa yang sedang dilakukan Tuan misterius ini?
Gong Qianqiu bertanya ragu-ragu, aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Putra Suci Agung menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Tetapi menurut gaya membunuh Tuan Misterius sebelumnya, tanpa meninggalkan ruangan, itu bukanlah gaya guntur dan hujan. Semacam konspirasi yang sedang terjadi. Semua orang mengangguk, dan Master Misterius itu membantai semua orang kuat dari Akademi Api Ilahi Sun Moon dan banyak sekte untuk mendapatkan pembuluh darah naga. Ini jelas tidak ada keraguan dan tidak ada rasa takut menyinggung siapapun. Bahkan belum lama ini, seorang pria kuat misterius langsung masuk ke pegunungan Qingqiong dan mengizinkan murid-murid dari Sekte Ilahi Taiksu untuk kembali dan melaporkan berita tersebut. Ini pada dasarnya setara dengan provokasi dan penghinaan terbuka, dengan sengaja mengumumkan bahwa dia datang untuk menghancurkan Sekte Ilahi Taiksu. Jika tidak, jika Anda benar-benar ingin melakukan serangan mendadak, dengan kekuatan orang kuat misterius, bagaimana Anda bisa membiarkan murid-murid dengan tingkat kultivasi rendah melarikan diri? Berhentilah menebak-nebak, aku sudah membuat kesimpulan dalam pikiranku. Sebuah suara seperti guntur terdengar di telinga semua orang. Semua orang mencari suaranya dan melihat Yin Suejian perlahan datang ditemani oleh dua pria tua berjanggut dan berambut putih. Pembicaranya adalah seorang lelaki tua kekar yang berdiri di tengah. Dia mengenakan jubah hitam, dengan sulaman api matahari dan bulan di dadanya, dan sebuah istana di bawahnya terlihat seperti aslinya. Orang ini adalah Situ Wanli, penguasa istana api ilahi matahari dan bulan. Putra Suci Agung segera mengirim pesan kepada Gong Qianqiu untuk memperkenalkannya. Gong Qianqiu terkejut, dia tidak menyangka akan melihat kesuksesan besar secepat ini. Bahkan wakil pemimpin sekte seperti Yin Suejian harus menundukkan kepalanya dan memasang ekspresi menyanjung di wajahnya. Tuan Situ, apa maksudmu? Yin Suejian bertanya dengan hormat, seolah dia meminta nasihat dengan rendah hati. Situ Wanli berkata dengan sungguh-sungguh, menurut pendapat saya, orang itu ketakutan ketika dia melihat semua orang kuat dari istana api ilahi bulan matahari datang. Alasan mengapa dia berani datang ke sini untuk membalas dendam secara terang-terangan adalah untuk menipu Taiksumu Sekte Ilahi. Bagaimanapun juga, tidak ada seorang pun yang hanya pecundang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Semua orang tiba-tiba merasa seperti mereka tiba-tiba tercerahkan. Mereka semua memiliki prasangka sebelumnya, karena berbagai metode dari Master Misterius itu menunjukkan bahwa dia adalah orang kuat tiada taraf yang tidak memiliki keraguan. Karena itu, tidak ada yang memikirkannya. Tidak peduli seberapa kuat para jenius dari istana api ilahi bulan matahari, mereka pasti tidak sekuat banyak master dari sekte ilahi Taiksu saat ini. Itu benar, itu pasti seperti yang dikatakan Tuan Situ, jika tidak, orang itu tidak akan membantai begitu banyak orang. Bukankah karena dia khawatir para jenius akan kembali ke istana api ilahi matahari dan bulan untuk mengungkapkan identitas mereka, bertindak gegabah? Semua orang yang hadir. Ketakutan, ternyata orang kuat yang tiada taranya juga terkadang takut. Setiap orang sepertinya langsung menerobos belenggu bayangan psikologis mereka sebelumnya dan mendapatkan kembali kehidupan baru yang penuh percaya diri. Istana api ilahi matahari dan bulan sangat kuat, istana Tuan Situ mendominasi. Kami menang, melihat situasi ini, Situ Wanli mengangguk puas. Ini juga efek yang diinginkannya. Banyak orang jenius dibunuh oleh Tuan Misterius, yang menyebabkan banyak korban jiwa bagi generasi muda istana api ilahi matahari dan bulan. Oleh karena itu, kuil api ilahi matahari bulan sangat membutuhkan darah baru. Namun Situ Wanli tidak mau menurunkan statusnya dan mengirim orang untuk merekrut karena wajahnya. Setelah kejadian ini, para pemimpin senior dari banyak sekte pasti akan mengirim orang-orang muda berbakat ke Akademi Api Ilahi Sun Moon. Kekuatan baru yang telah dikembangkan kemudian akan digunakan oleh Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan. Semuanya, diamlah, ada yang ingin kukatakan. Saat suara Situ Wanli terdengar,
pemandangan yang awalnya berisik langsung menjadi sunyi. Kita tidak bisa bertahan begitu saja, itu akan terlalu pasif, dan itu akan membuat orang gila itu semakin tidak bermoral. Jadi saya mengusulkan agar semua elit dari semua sekte yang hadir dikirim untuk mencari kemana-mana dengan sekte Taiksu Sen sebagai pusatnya. Setiap orang harus membawa alat komunikasi untuk menjaga komunikasi antara satu sama lain tetap terbuka, sehingga kita dapat mencapai efek dukungan yang tepat waktu. Apakah Anda keberatan? Situ Wanli terdengar seperti perintah. Namun, banyak sekte yang hadir tidak keberatan. Bagaimanapun, Istana Api Ilahi Bulan Matahari memang merupakan sekte besar. Ditambah dengan berkah dari Akademi Api Ilahi Sun Moon, sekte ini juga termasuk yang terbaik di antara sekte besar dalam hal kekuatan dan pengaruh secara keseluruhan. Terserah Tuan Situ untuk mengambil keputusan. Kami bersedia menjadi pemimpin Istana Api Ilahi Bulan Matahari. Bunuh orang gila itu, penguasa istana itu perkasa. Suara mereka meninggi, dan momentumnya bagaikan pelangi. Saya mengeluarkan perintah pengejaran untuk orang gila itu mulai hari ini. Ayo pergi, mengikuti perintah Situ Wanli. Ratusan sekte, besar dan kecil, melancarkan pengejaran bersama. Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan membagikan alat komunikasi kepada mereka, dan mereka segera mengirimkan pesan segera setelah ditemukan. Sisi lain, Ye Junlin, Murong Kingsue dan Gongsun Yurying telah meninggalkan pegunungan Qingqiong. Baginya, tujuan terbesar perjalanan ke reruntuhan Kunlun ini pada dasarnya telah selesai. Tujuan yang ditetapkan di awal adalah untuk menjelajahi situasi reruntuhan Kunlun dan mendapatkan informasi lebih dalam tentang sekte ilahi Taiksu. Sekarang, intelijen tidak hanya telah dibersihkan, tetapi misinya juga telah terlampaui, dan sekte ilahi Xingyu telah diadopsi sebagai miliknya. Jika Xiao Feng tidak memutuskan untuk membalas dendam secara pribadi, sekte ilahi Taiksu akan menghilang begitu saja. Tentu saja, langkah selanjutnya adalah melihat kapan Xiao Feng pergi untuk membalas dendam. Saat itu, Ye Junlin akan menonton secara diam-diam atau langsung membantu. Tetapi dengan tingkat kultivasi Xiao Feng saat ini, dia mungkin tidak akan pergi ke sekte ilahi Taiksu untuk membalas dendam dalam jangka pendek. Jika tidak, itu sama saja dengan meminta kematian. Dengan karakter Xiao Feng, dia pasti telah mencapai tingkat keyakinan mutlak sebelum pergi ke Gongqiankyu untuk menyelesaikan masalah, yang akan memakan waktu lama. Kita bisa meninggalkan reruntuhan Kunlun untuk saat ini. Pikir Ye Junlin diam-diam, Sekte Master, kemana kita harus pergi selanjutnya? Sebagai orang suci dari Sekte Ilahi Xingyu, Murong Kingsue masih sangat mengkhawatirkan keselamatan sekte tersebut. Pembunuhan Luo Yunyang di Sekte Ilahi Xingyu cepat atau lambat akan terungkap, dan kemudian mereka akan menanggung murka Akademi Api Ilahi Sun Moon dan Istana Api Ilahi Sun Moon. Jika Ye Junlin tidak bertanggung jawab atas sekte tersebut, begitu insiden itu terjadi, Sekte Ilahi Xingyu akan musnah dalam sekejap. Ye Junlin merenung sejenak dan berkata, "Kembalilah ke Sekte Ilahi Xingyu dulu. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus Anda lakukan. Jika Anda memiliki permintaan, pemimpin sekte, tanyakan saja, seluruh sekte kami pasti akan memenuhi semuanya keluar untuk menyelesaikannya." Kata Murong Kingsue dengan nada tulus. Ye Junlin bersedia kembali ke Sekte Ilahi Xingyu, yang merupakan kabar baik bagi Murong Kingsue. Aku ingin kamu menemukan beberapa bahan mentah untuk menempa senjata. Tentu saja. Semakin tinggi kualitas bahan ini, semakin baik. Faktanya, Ye Junlin telah merencanakan hal ini dalam pikirannya ketika dia mengetahui tentang keterampilan pandai besinya yang luar biasa. Junjun dan yang lainnya juga membutuhkan senjata terbaik untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka. Menurut intelijen, diketahui bahwa bencana ketuhanan yang dia tempa dengan bahan tingkat rendah dianggap oleh Sekte Ilahi Taiksu sebagai senjata ketuhanan untuk menekan agama. Jika kita menemukan bahan mentah bermutu tinggi untuk ditempa di reruntuhan Kunlun,
dan menggabungkannya dengan kekuatan urat naga, bukankah kita bisa membuat senjata ajaib yang tiada taraf? Alam kultivasi tidak dapat ditingkatkan dalam semalam, tetapi senjata ilahi adalah kekuatan eksternal. Selama keterampilan menempanya cukup, orang kuat dengan level yang sama dapat langsung meningkatkan efektivitas tempurnya. Baiklah, Master Sekte, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menemukan bahan tempa. Hanya dengan nilai yang cukup Ye Junlin akan lebih memperhatikannya, sehingga dia tidak takut dengan tekanan istana api ilahi matahari dan bulan. Kemudian Ye Junlin membawa kedua gadis itu kembali ke Sekte Ilahi Xingyu. Ketika personel Sekte melihat bahwa Gong Sun Yueying telah menjadi pelayan Ye Junlin, mereka kembali menimbulkan keributan. Semua orang lebih takut dan menghormati Ye Junlin. Bahkan putri kecil dari Istana Api Ilahi Bulan Matahari bersedia menjadi budak. Jadi apa alasan mereka untuk tidak menyerah? Temukan urat naga sesegera mungkin, dan kemudian bahan untuk menyempurnakan senjata, semakin tinggi kualitasnya, semakin baik. Saya telah melihat banyak hal di buku kuno, seperti besi bintang langit, emas api, batu naga, dewa tulang, del. Ye Junlin menemukan bahwa saat dia terus menceritakan materi ini, wajah semua orang yang hadir menjadi semakin jelek. Apakah ada masalah? Ye Junlin bertanya dengan bingung. Semua orang saling memandang, tidak tahu bagaimana membalas Ye Junlin. Pada akhirnya, Murong Wanxinglah yang mengatur kata-katanya dan menjawab, Tuan Sekte, hal-hal ini terlalu langka. Ambil saja batu naga misalnya, dan auranya sangat kuat. Batu naga bahkan dapat menghasilkan kebijaksanaan spiritual sampai batas tertentu. Ini sangat berguna untuk menempa senjata. Meskipun kata-kata berikut tidak sepenuhnya diucapkan, Ye Junlin juga mengerti maksudnya. Bersambung.